Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, nama saya Almaida Syabila dari kelompok 1. Anggotanya bernama Afni Sintia Rahman, Hilmiah Aziza, Rin Putriani, Andini Aulia, Uni Ramarania Bawono. Kami akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiyah, dan penyembah berhala atau paganisme. Seperti apa kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab masa zaman jahiliyah? Berikut ulasan singkat yang dirangkum dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Hufayur Rahman Al-Mubarakfuri, bersumber dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa tercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. 1. Pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang dibawa perwakilan atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahikannya. 2. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya makala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersemagalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selama hingga tanda kehamilan dari laki-laki tersebut. Apabila tampak tanda kehamilannya, apabila si suami masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istidha. 3. Sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan, setelah beberapa malam dia mengutuskan kepada mereka sekelompok orang tadi. Ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat menggelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan. Dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan. Dia menyebutnya nama laki-laki yang dia senangi dari mereka. Maka anaknya dinasabkan kepadanya. Banyak laki-laki yang mendatangi perempuan, sedangkan perempuan itu tidak menolak sedikit pun. Siapa yang mendatanginya? Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya lalu berkumpul lalu mengundang ahli pelacak al-Qa'afah. Kemudian ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan. Ada kemiripannya dengan si anak itu. Dalam hal ini, laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah itu kecuali pernikahan yang ada saat ini. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan di bawah tajamnya tombak dan pedang. Pemenang antar suku berhak menyandera perempuan-perempuan yang suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak dan ibunya yang mendapat perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan dalam hidupnya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri.
atau poligami. Tanpa batasan, mereka mengawini dua bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapaknya. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat, namun ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang terbebas dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan ke dalam kemaksiatan. Kondisi hina lebih banyak dialami para budak perempuan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang, dinasabkan kepada suami yang menikah sah. Sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Mereka hidup di bawah semboyan. Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegahnya memperlakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, persaingan, memperebut martabat dan kepemimpinan seringkali menyebabkan perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebapak, seperti yang terjadi antar suku Aus dan Khazraj, Abbas dan Jubian, Baka dan Taklib, dan lain-lain. Di lain pihak, hubungan yang terjadi antar suku benar-benar berantakan. Kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Satu-satunya yang menolong mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, seperti Ashhurul Hurum, sehingga mereka hidup damai dan mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Aukni Ramarania dari kelas 7H. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan seperti benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, saling berperang menjadi tradisi mereka ketika ada yang mengancam kekuasaan dan melukai kehormatan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah juga tak lepas dari minum, khamr, mabuk-mabukan, dan menjudian. Masyarakat jahiliyah memang dikenal memiliki peradaban yang buruk, namun masih ada akhlak mulia dan terpuji yang menjadi kelebihan mereka, di antara kemurahan hati, kedermawaan, pantang menyerah, memenuhi janji, suka menolong orang lain, kemusyrikan dihilangkan, perbudakan dihapuskan, perempuan dimuliakan, perzinaan dan perjudian ditinggalkan. Bangsa Arab memasuki fase peradaban baru yang lebih bermartabat dengan hadirnya Islam. Allahu a'lam. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.